Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Sukacita sekali kalau kita bisa memasuki bulan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Dan di bulan ini kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri kita supaya kita menerima lebih banyak anugerah Allah dan lebih mengasihi Tuhan serta berkenan kepada Tuhan. Mari sebelum belajar firman Allah kita akan sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan dan pertolongan-Mu bagi kami. Karena kami boleh memasuki bulan yang baru, musim yang baru. Ini semua karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Kami rindu Bapa untuk lebih mengerti tentang Engkau dan Roh Kudus-Mu. Kami rindu kuasa-Mu dan karya-Mu semakin nyata di dalam kehidupan kami. Lembutkan hati jiwa roh kami untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Suatu kali, saya pergi ke sebuah pameran lukisan dan melihat karya seni para seniman yang ada di sana. Sungguh karya seni itu mengagumkan. Karena karya seni itu adalah hasil dari kreativitas para seniman dalam berbagai bentuk ekspresi seperti garis, warna, bentuk. Begitu juga saat saya melihat hasil teknologis terbaru ya, sebagai bentuk atau sebagai sebuah karya. Teknologi terbaru ini adalah hasil penelitian dan pengembangan para ilmuwan untuk menghasilkan produk atau inovasi teknologi terbaru. Jadi bisa dibilang bahwa karya adalah sebuah hasil kerja keras tentunya, dan usaha dari seseorang untuk mencapai suatu tujuan atau menghasilkan sesuatu yang bernilai. Bagaimana dengan karya Roh Kudus? Karya Roh Kudus adalah hasil kreatif dan kuasa yang diberikan oleh kuasa Roh Kudus kepada orang yang percaya. Karya Roh Kudus adalah suatu proses di mana Roh Kudus mempengaruhi dan memperbaharui kehidupan orang percaya dengan tujuan inti supaya orang percaya ini memuliakan Allah dan dapat melayani sesama. Hal ini bisa terjadi melalui pertumbuhan rohani dan juga pertolongan yang diberikan oleh Roh Kudus sendiri. Bagaimana Roh Kudus dapat berkarya dalam diri seseorang? Yang pertama, melalui pertobatan dan pengalaman keselamatan. Saat Roh Kudus bekerja di dalam hati seseorang untuk membuka mata seseorang ini akan kebenaran, menyadarkan akan dosa dan kebutuhan akan keselamatan, Roh Kudus juga memimpin orang untuk menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Karya Roh Kudus yang pertama adalah karya keselamatan. Yang kedua, Roh Kudus juga berkarya untuk memperbaharui hidup. Kalau kita lihat dalam Roma 8 ayat 26-27, demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sehingga sebab kita tidak tahu bagaimana hendak berdoa dengan benar. Tetapi Roh itu sendiri datang untuk menolong kita. Dengan bersama-sama kita menangis dalam doa yang tidak terucapkan. Dan Dia yang menyelidiki hati tahu apa yang dikehendaki Roh itu, sebab Roh memperjuangkan orang-orang kudus menurut kehendak Allah. Roh Kudus memperbarui jiwa seseorang dan membawa mereka atau membawa kita dalam persekutuan yang lebih dalam dengan Allah melalui doa, pembacaan Alkitab, dan pertumbuhan rohani. Kalau tanpa karya Roh Kudus, sulit bagi seseorang untuk dapat memahami firman Allah, untuk dapat bersekutu secara intim dalam doa dengan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita dapat berdoa dengan tekun, dapat memahami firman Tuhan saat membaca, dan terus bertumbuh dalam rohani kita, itu adalah karya Roh Kudus. Yang ketiga, karya Roh Kudus adalah
melalui karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Kita bisa membaca dalam 1 Korintus 12 ayat 4-7. Ada berbagai-bagai karunia, tetapi satu roh. Ada berbagai-bagai pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya itu dalam semua orang. Tetapi kepada masing-masing diberikan pengungkapan roh untuk kepentingan bersama. Karya Roh Kudus adalah memberikan karunia-karunia, baik itu karunia bernubuat, karunia pengajaran, karunia untuk menolong, karunia untuk menyembuhkan, dan ada banyak karunia yang lain yang diberikan kepada orang percaya, sehingga dengan karunia itu kita dapat melayani Allah dan memberkati orang lain. Miliki karunia-karunia ini Bapak Ibu, karena karunia ini dibutuhkan dalam pekerjaan Tuhan dan pertumbuhan gereja. Di mana ada banyak karunia dioperasikan, disitulah gereja bertumbuh dan berkembang. Yang keempat, melalui pengaruh dalam keputusan dan tindakan. Roh Kudus membimbing seseorang dalam membuat keputusan dan tindakan yang memberikan kita kekuatan untuk menghadapi godaan dosa dan hidup dalam kebenaran. Dalam Yohanes 14 ayat 26 demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkanmu tentang semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita membutuhkan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita setiap hari, supaya kita bisa mengerti apa yang benar, apa yang tepat dalam setiap langkah hidup kita. Yang surut dengan Tuhan itu apa? Tentunya yang dapat memberikan kita pimpinan dan juga bimbingan seperti ini adalah Roh Tuhan sendiri. Mari minta Roh Kudus terus berkarya, memimpin kita ya dalam setiap aspek hidup kita, dalam setiap keputusan yang kita buat, supaya kita bisa menghadapi tantangan dalam kehidupan zaman sekarang, dosa-dosa dan juga hidup dalam kebenaran. Yang kelima, karya Roh Kudus adalah menghasilkan buah-buah Roh Kudus di dalam hidup kita. Dalam Galatia 5 ayat 22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Karya Roh Kudus memampukan kita untuk bisa hidup di dalam karunia dan juga karunia Roh Kudus dan juga menghasilkan buah roh. Dan buah roh itu tetap, kita ini ibaratnya sebuah pohon yang harus menghasilkan buah. Karena kalau pohon itu tidak berbuah, maka pohon itu tidak berfaedah. Mari kita minta Roh Kudus untuk terus berkarya di dalam hidup kita, menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita dapat mempermuliakan nama Tuhan. Roh Kudus ini akan bekerja dalam diri orang-orang yang percaya, yang punya keinginan dan kemauan untuk terus belajar firman Allah dan mau dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Ketika kuasa Roh Kudus itu bekerja, maka hasilnya adalah karya Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, bulan ini adalah bulan di mana kita akan bersama-sama berdoa, berpuasa untuk meminta pencurahan kuasa Roh Kudus. Tidak hanya meminta kuasa itu dicurahkan dalam hidup kita, tapi kita terus berdoa dan juga mohon supaya Roh Kudus itu menghasilkan karya-karya yang luar biasa melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bekerjalah ya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Bertatalah lebih lagi supaya hidup kami dipenuhi dengan kuasa-Mu. Dan kuasa Roh Kudus-Mu menghasilkan karya Roh Kudus di dalam hidup kami. Kami tahu kami tidak akan mampu menghadapi segala sesuatunya sendiri. Kami butuh Engkau ya Roh Kudus. Maka penuhilah kami. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang menghasilkan buah-buah roh, dapat mengoperasikan karunia Roh Kudus. Hidup yang senantiasa dipimpin oleh Roh-Mu ya Tuhan.
Layakkan setiap kami untuk menerima Roh-Mu, dipenuhi Roh-Mu, sehingga Roh-Mu tinggal di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, yang begitu penuh kasih dan setia, yang menolong kami dengan Roh-Mu, karena Engkau tahu kami adalah manusia yang penuh kelemahan dan kekurangan. Biarlah Roh-Mu ya Tuhan yang menguatkan dan memampukan kami untuk hidup benar seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Memberkati setiap jemaat-Mu, memberkati gembala kami, memberkati anak-anak Tuhan di berbagai tempat, agar hidup kami terus bertumbuh di dalam karya Roh Kudus-Mu. Dan berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, siapkan diri kita dalam berdoa, berpuasa, sehingga kuasa Roh Kudus terus berkarya lebih dahsyat lagi dalam hidup kita dan menghasilkan karya Roh Kudus yang bertambah-tambah, sehingga hidup kita semakin hari semakin terang, menjadi berkat bagi orang lain dan terlebih mempermuliakan nama Tuhan. Sampai ketemu di KPA berikutnya. Tuhan Yesus